Perkenalkan, nama saya Putu Dodi Agus Nugraha, NPM 750. Di sini saya sebagai direktur. Perkenalkan, nama saya Ika Agus Karisma Wijaya, NIM 208 sebagai Kepala Produksi. Perkenalkan, nama saya Nyoman Tri Sulaksana Dharma dengan NIM akhir 193, saya sebagai akunting. Perkenalkan, nama saya Emma Dewi Kanayasa, NPM 191 sebagai Kepala Gudang. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Agung Prabanata dengan NPM akhir 212. Di sini saya sebagai Kepala Penjualan. Perkenalkan, nama saya Igede Ari Prasetya, NPM 344 sebagai Kepala Bagian Pemasaran. Rapat dibuka oleh direktur dengan menegaskan bahwa peningkatan penjualan merupakan indikator utama keberhasilan kinerja perusahaan sekaligus penopang keberlanjutan usaha. Di sini saya sebagai direktur. Penjualan merupakan tolak ukur utama kinerja perusahaan. Apabila penjualan tidak mengalami peningkatan, maka pertumbuhan perusahaan akan terhambat. Oleh karena itu, rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan di setiap bagian serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan secara terintegrasi. Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, strategi pemasaran masih belum optimal, terutama dalam pemanfaatan media digital. Selain itu, jangkauan segmen pasar masih terbatas, sehingga potensi pasar belum tergarap secara maksimal. Lalu langkah strategis apa yang paling memungkinkan untuk meningkatkan minat dan jangkauan pasar dalam waktu dekat? Di sini kami mengusulkan peningkatan promosi digital melalui media sosial dan marketplace, penguatan citra merek, serta menjalin kerjasama dengan mitra bisnis dan reseller potensial agar distribusi produk lebih luas. Baik, di sini saya sebagai Kepala Penjualan. Permintaan pasar sebenarnya cukup tinggi, namun kami sering menghadapi kendala terkait ketersediaan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen, sehingga transaksi tidak selalu dapat segera direalisasikan. Jadi kondisi tersebut berdampak langsung pada kepuasan pelanggan. Ya, beberapa pelanggan memilih menunda bahkan membatalkan pembelian karena stok yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, izin di sini saya sebagai Kepala Gudang akan menjelaskan permasalahan pengolahan persediaan. Perubahan informasi permintaan dari bagian penjualan yang cukup dinamis menyebabkan pengelolaan stok menjadi kurang efisien. Hal ini berdampak pada kelebihan maupun kekurangan persediaan tertentu. Baik, di sini saya mau nanya, apakah sistem pengelolaan gudang dapat ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Diperlukan sistem penyatatan dan pelaporan stok yang terintegrasi serta bersifat real-time, sehingga setiap perubahan permintaan dapat segera direspon. Baik, di sini saya sebagai akunting akan menyampaikan kondisi keuangan perusahaan. Dalam beberapa periode terakhir, terjadi peningkatan biaya produksi dan distribusi. Kondisi ini berdampak pada penurunan margin keuntungan perusahaan. Lalu apakah penjualan masih dapat ditingkatkan tanpa harus menaikkan harga jual produk? Ya, masih memungkinkan dengan syarat volume penjualan dapat ditingkatkan serta dilakukan efisiensi biaya operasional di setiap bagiannya. Baik, di sini saya sebagai Kepala Produksi, kami menyampaikan kesiapan produksi perusahaan. Bagian produksi siap meningkatkan kapasitas produksi untuk mendukung peningkatan penjualan. Namun, kami membutuhkan kepastian permintaan agar proses produksi tetap efisien dan tidak menimbulkan pemborosan. Lalu apa yang perlu diperbaiki agar proses produksi dapat berjalan lebih optimal?
Diperlukan koordinasi yang lebih rutin dan terjadwal dengan bagian penjualan dan gudang agar perencanaan produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Berdasarkan hasil rapat, dapat disimpulkan bahwa peningkatan penjualan perusahaan hanya dapat dicapai melalui koordinasi dan sinergi yang kuat antar bagian, mulai dari pemasaran, penjualan, gudang, produksi, hingga keuangan. Karena permasalahan utama yang dihadapi meliputi belum optimalnya strategi pemasaran digital, ketidaksesuaian ketersediaan produk dengan permintaan pasar, serta terintegrasinya sistem pengelolaan informasi persediaan, yang berdampak pada kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem informasi yang terintegrasi, meningkatkan komunikasi rutin lintas bagian, menyusun perencanaan produksi berbasis kebutuhan pasar, serta melakukan efisiensi biaya operasional dan optimalisasi pemasaran digital agar volume penjualan dapat meningkat secara berkelanjutan tanpa harus menaikkan harga jual. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.